Hai guys, apa kabar kalian semua di sana? Welcome back to my channel bersama saya iMovie. Semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang berkah. Amin. Pada kesempatan kali ini iMovie akan membawakan sebuah alur cerita film yang sangat dramatis. Di kehidupan ini kita hanya diberikan dua pilihan guys, berbuat baik atau buruk. Mana yang kalian pilih? Semoga kita selalu diberikan perlindungan di setiap langkah kita. Film kali ini sangat menarik guys, karena dikisahkan tentang dua orang gadis remaja yang diculik dan pastinya, ya begitulah. Seperti biasa guys, sebelum kita memulai alur cerita film ini, kita intro dulu. Oke. Dalam film berikut ini menceritakan tentang dua orang gadis remaja yang diculik dan dipaksa untuk bercocok tanam. Di scene awal bercerita tentang sekumpulan anak muda yang sangat nakal dan sedang berpesta mabuk-mabukan. Di sini kita melihat dua gadis cantik lagi rebahan. Sloan yang berambut pendek dan Katie yang berambut panjang. Kalian penasaran dengan mereka berdua? Oke, kita lanjut. Kedua gadis ini menginginkan bisa ke New York City karena visi misi mereka foya-foya. Visi misi foya-foya, don't play bosku. Akan tetapi kenyataannya uang mereka tidak mencukupi dan akhirnya mereka memutuskan akan bekerja di pertanian organik milik paman mereka yang bernama Jason. Dan pada pagi hari paman mereka Jason mengantar mereka untuk naik bus. Setelah paman Jason pergi, kedua gadis itu masuk ke dalam sebuah coffee shop untuk meminjam kamar mandinya. Tak lama kemudian muncul Jack dan Lucas di coffee shop tersebut. Mereka memandangi Sloan dan dengan penuh senyum nafsu buaya. Mereka berempat pun akhirnya mengobrol, mencoba berkenalan untuk lebih akrab lagi antara satu dengan yang lainnya. Di situ Katie dan Sloan bercerita tujuan mereka yang ingin bekerja di sebuah pertanian. Kebetulan sekali Jack dan Lucas mengaku bahwa mereka berdua adalah pengelola di pertanian tersebut. Dengan tipu daya dan rayuan Pak Boy-nya, akhirnya kedua gadis ini pun menyetujui rencana mereka untuk pergi bersama. Setibanya di sebuah rumah yang dimana itu rumah Lucas, seorang ibu pun menyambut kedatangan mereka dan menawarkan secangkir teh dengan senyuman hangatnya yang penuh dengan misteri. Setelah meminum secangkir teh yang telah dicampur dengan obat, kedua gadis itu pun sadar bahwa mereka telah dibius. Katie dan Sloan pun mencoba berlari meloloskan diri. Namun, usaha itu tak berakhir bahagia. Ya, karena mereka pun berhasil ditangkap dan kembali dibawa ke dalam rumah. Keesokan harinya, Katie dan Sloan terbangun dan mereka kini sudah berada di dalam kontainer di tengah hutan. Mereka pun sangat bingung dan ketakutan, ingin segera keluar dari hutan itu. Tak lama Jack datang membawa senapan dan mendekatinya. Jack pun berkata, "Nikmatilah fasilitas yang ada." Katie dan Sloan pun dipaksa mandi di depan pria-pria hidung belang ini. Tiba-tiba datang seseorang menodongkan pistolnya. Ternyata dia adalah seorang sheriff. Kedua gadis ini pun merasa sudah aman. Akan tetapi, ini hanya prank guys. Ternyata si sheriff ini adalah salah satu anggota komplotan yang berwajah mesum. Dan apa yang terjadi berikutnya? Sheriff ini pun keluar dari dalam kontainer setelah menikmati serabi lembut dari Sloan yang cantik dan seksi ini. Emang aneh. Ternyata tujuan dari penculikan ini tidak lain untuk memuaskan nafsu para pria-pria di desa itu. Dasar gak ada akhlak. Lalu datang pria dengan menggunakan topeng babi. Babi. Yang sepertinya juga minta bagian dari kedua gadis ini. Karena melihat Sloan yang cantik dan membangkitkan gairah nafsunya, Sloan pun harus menyiapkan serabi lempitnya untuk diolah dan diaduk-aduk oleh si babi ini. Dasar babi lempit. Sloan pun duduk terdiam, terlihat depresi. Dia begitu sangat shock
mengingat semua yang telah dilakukan oleh pria-pria itu kepadanya. Di sisi lain, Paman Jason mengkhawatirkan kedua gadis tersebut karena sampai beberapa hari belum sampai di pertanian yang dituju. Dia pun melaporkan kepada sheriff setempat. Dan ternyata sheriff yang ditemui adalah sheriff yang juga termasuk salah satu anggota komplotan penculikan itu. Di sana sheriff pun berkata agar Jason tidak perlu khawatir. Merasa belum puas, Jason mengajak temannya untuk menyelidiki kasus itu sendiri. Diawali dari sebuah coffee shop saat terakhir kedua gadis itu berada. Dan pelayan yang sedang diminta keterangan pun bercerita tentang dua orang pria yang membawa pick up berwarna biru. Berita itu pun terdengar cepat oleh penculik-penculik yang berjaga di hutan. Mereka merasa terancam. Mereka pun marah. Mereka pun berencana untuk segera menghabisi Katie dan Sloan untuk menutupi jejak penculikan tersebut. Katie pun mendengarkan percakapan itu. Keesokan harinya, mereka duduk bersama sambil merenungi nasib yang telah menimpa mereka. Tiba-tiba datang pria berjambang yang pernah bercocok tanam dengan mereka. Di sini Katie mencoba merayu dan mendekati pria itu. Dia mencoba bernegosiasi untuk bisa meloloskan diri. Alhasil, Katie pun membuka bajunya dan langsung mendekati pria itu. Katie yang terlihat pendiam itu langsung menggigit pria tersebut hingga tewas di tempat. Ini zombie apa psikopat ya? Setelah berhasil meloloskan diri, di tengah perjalanan, Katie dan Sloan bertemu dengan dua gadis yang wow. Tarik sis, semongko. Dari sinilah mereka berdua seperti sedang merencanakan sebuah misi untuk balas dendam. Dan kebetulan sekali karena ada diskon besar-besaran di sebuah supermarket, Katie dan Sloan pun berbelanja kebutuhan untuk aksi psikopatnya. Kini visi misi mereka bukan foya-foya ya, tapi untuk menjadi psikopat. Setelah dirasa cukup untuk persiapan balas dendamnya, mereka menuju ke rumah Boris. Tanpa disadari Boris, dia dilempar bola paku yang sudah dimodifikasi oleh gadis-gadis itu. Boris pun terkapar tak berdaya. Setelah itu mereka berusaha untuk mencari tahu identitas dari pria yang mengenakan topeng babi itu. Tak lama kemudian, setelah mendapatkan informasi itu, Boris pun disiksa hingga tewas seketika. Target berikutnya adalah pria babi yang memang babi. Ternyata pria itu adalah seorang pastor di sebuah gereja. Ternyata guys, pastor ini diseret menggunakan mobil dan tak lama kemudian disiram dengan menggunakan bensin dan dibakar. Jason kembali ke kantor sheriff untuk menanyakan perkembangan kasus yang pernah dia laporkan. Tapi tidak ada kejelasan di sini. Jason pun mencoba menelpon Katie dan ponsel itu berbunyi ke arah sheriff. Sheriff itu pun berhasil melumpuhkan Jason. Kemudian dia pun menyandranya. Sheriff pun berpindah ke ruang lainnya karena di situ sudah ada dua orang gadis yang disekap juga. Tanpa diduga, Katie dan Sloan sudah ada di belakang sheriff dan seketika melumpuhkannya. Setelah mengikat sheriff itu, mereka menyiksa dan memainkan sebuah permainan, di mana pistol itu hanya diisi satu peluru saja. Katie dan Sloan pun bergantian mengarahkan pistol itu dan menembakkannya ke arah sheriff. Akhirnya sheriff pun terbunuh. Singkat cerita, Jason dibebaskan oleh dua gadis itu yang tadinya telah disandra oleh sheriff. Katie dan Sloan pun menuju ke target terakhir, yaitu Jack, Lucas dan ibunya. Dengan cara yang sama, memasukkan obat ke dalam minumannya. Setelah berhasil melumpuhkan ketiga orang tersebut, mereka pun akhirnya mengumpulkan mereka di basement dan mulai menghabisinya satu persatu. Jack dipukul habis-habisan hingga tewas. Lucas yang disuruh menghabisi ibunya namun tak tega, akhirnya pun ditembak juga. Dan sang ibu juga dihabisi dengan cara yang mengerikan guys, yaitu menggunakan alat pelembut daging. Dan film pun berakhir. Dan diceritakan di sini
bahwa Kathy dan Sloan pun tersenyum bahagia karena dendamnya sudah terbalaskan. Itu tadi alur cerita yang bisa saya sajikan. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Akhir kata dari saya, peace, love, movie, thank you, and see you guys. See you guys.